Akhirnya saya dari tadi ngomong pakai bahasa Inggris, sekarang bisa ngomong dengan bahasa Indonesia lagi. Hari ini kita bakal ngomongin soal Lightning Network, salah satu teknologi atau perkembangan terbaru dari Bitcoin. Dari tadi kita ngomongin soal fundamentalnya, terus habis itu kita ngomongin soal bagaimana tren di Indonesia dengan crypto exchange. Tadi sempat juga ngomong tentang halal atau haramnya Bitcoin. Nah, sekarang kita lebih teknis ya. Nah, kita ada kedatangan tamu spesial, Andi dari Cryptstock. Apa kabar, Ya, Andi? baik, baik. Hai. Ya. Masih pakai McDonald kan udah naik lagi ini Bitcoinnya. Masih dong, biar kita tetap mengingat down to earth di masa-masa bear market. Ingat ini ya, ingat where do you come from ya. Ya, Oke, so aku akan ngasih kesempatan buat Andi buat jelasin tentang Lightning Network. oke teman-teman, selamat sore semua karena saya tidak bisa melihat audiens ya, jadi sepertinya saya ngomong sendiri sekarang. Jadi, perkenalkan saya Andi ya, jadi seperti biasa profil saya juga ada di YouTube, ada di Telegram juga, saya belajar Bitcoin, juga sertifikasi CBP dan CFB gitu. Jadi, dua-duanya Foundation of Blockchain dan Bitcoin profesional. Nah, di sini topik kita, karena waktu tidak terlalu panjang, saya akan memberikan gambaran daripada Lightning Network, yaitu dari Bitcoin sendiri. Gitu ya. Jadi, saya di sini tidak akan menjelaskan teknisnya sampai ke berapa satoshi, settle gimana, segala macam ya. Jadi, kita kasih gambaran ke teman-teman, karena ini sesuatu yang cukup baru di dunia Bitcoin, khususnya di Indonesia gitu ya. Karena sebenarnya ini udah mulai diimplement, di testing dan dicoba banyak orang 2018 sebenarnya startingnya gitu. Nah, jadi Lightning Network ini pada saat 2015 gitu ya, itu memang ada tulisan untuk mencoba mengatasi yang namanya transaksi Bitcoin gitu ya, yang kalau kita tembak broadcasting atau sign transaction kan kita masuk ke onsennya Bitcoin langsung nih, block explorer dia gitu ya. Nah itu kan makan waktu dan biaya juga tidak murah gitu, apalagi lewat CEX gitu ya, centralized exchanger. Makanya saat itu ada dua orang researchers gitu ya, kayak dia sama Joseph pun itu membuat seperti off chain-nya dari Bitcoin gitu. Kenapa saya bilang off chain bukan side chain atau lain-lain? Karena itu di luar layer daripada si Lightning gitu. Nah, jadi kita next aja dia punya share screen gitu ya. Nah, ini memang dimulai dari 2015 terus terus di testing terus. Nah, ini sejarah singkatnya lah ya. Jadi sampai hari ini akhirnya sudah banyak yang pakai Lightning Nodes gitu. Kelebihannya apa segala macam, kita move ke next slide juga. Nah, ini lebih kepada teman-teman mesti paham dulu uh, cara kerja Bitcoin di awal gitu ya. Cara Bitcoin bekerja itu sebenarnya kita langsung tembak ke dalam chain-nya dia, bloknya dia. Jadi yang kita ketahui setiap kali blok mining itu kan dapat reward berapa Bitcoin kan. Nah, jadi setiap bloknya itu adalah isi transaksi yang kita tembak ke dalam gitu. Dari kita yang mau kirim, kalau saya kirim ke Dea misalnya. Nah, makanya ada yang namanya off-chain daripada Bitcoin Network, itu tujuannya apa? Cara kerjanya seperti apa gitu ya. Jadi cara kerjanya teman-teman seperti kalau kita, ini analogi saja, jadi seperti kita membuka payment channels gitu. Jadi ketika kita open payment channels gitu, nah itu di dalam kita misalkan saya open satu Bitcoin untuk transaksinya, ya, atau gampangnya seperti kita ke klub gitu. Jadi ada yang namanya MO, minimum order gitu. Kita ada minimum order per table. Katakan minimum ordernya satu BTC gitu. Nah, jadi satu BTC itu nanti teman-teman bisa lewat di situ gitu pembayarannya. Jadi kalau misalkan kita tidak langsung tembak ke chain-nya Bitcoin ya, jadi kita di dalam tuh saling terikat di dalam Lightning Network ini tersebut. Jadi nanti di next slide ada gambarnya gitu ya. Nah, jadi di situ kita akan saling mensimultan transaksi gitu. Jadi kalau misalkan ada yang teman-teman juga bisa lihat notes-nya saya gitu ya. Terus notes itu apa segala macam nanti ya teman-teman sabar. Nah, jadi di situ bisa sampai satu Bitcoin juga bisa, tidak sampai juga boleh. Transaksi yang diolah di dalam, gitu. Yang lewat kita orang gitu. Jadi kita semua tuh membuat simultan transaction, sehingga ketika minimum ordernya satu BTC, jika tidak tercukupi, misalkan 0,7 yang tercukupi, ya sudah, itu yang akan kita broadcast ke dalam networknya Bitcoin, sehingga transaksi itu tidak bisa di-cheating, tidak bisa dibohong, terus sudah kita sign sesuai dengan semua you punya address gitu. Jadi kita semua akan tagih nih, mana nih bro, lu kan
MO sama gue nih satu BTC gitu kan, satu orang 0,1, misalnya kita bertujuh gitu, kita bertujuh, ya udah kita sama-sama akan diambil BTC-nya untuk transaksi ke address yang sebagai pembuka klub misalnya gitu. Jadi klub ini canggih ya pakai Lightning Network gitu ya. Nah jadi klub ini tuh akan nagih ke kita langsung ambil 0,7 BTC-nya. Tentunya tanpa bisa berbuat curang juga, seperti dia bisa ngambil lebih banyak atau tidak, itu tidak bisa. Terus ada yang temen nggak transfer apa-apa, nggak bisa juga. Gitu. Jadi, nah itulah fungsinya kita punya public key dan lain-lain gitu ya. Nah dari situ, itulah fungsi Lightning Network gitu. Nah ini yang kita harus bedakan dengan cara kerja seperti kita di checks gitu ya. Kalau di checks itu kan ya seperti biasa kena 50.000 satoshi kan. Kadang malah sekarang ada 100.000 satoshi checks itu tagih orang gitu ya. Jadi per transaction dan itu cukup mahal dan setahu saya ada beberapa CX itu yang sebenarnya pakai Lightning Network tapi tagih orangnya tuh ke chain langsung ke chainnya Bitcoin gitu ya. Mungkin seperti Bitfinex gitu karena dia salah satu yang paling besar di dunia sekarang dan sebenarnya ada sisi-sisi negatif yang akan menjadi di debatable ya Lightning Network ya karena masih debatable karena mereka itu fungsinya sekarang sebagai watcher. Jadi ini sedikit elaborate dari topik Lightning Network. Jadi ada grup yang punya nodes banyak banget gitu ya. Dia yang nguasain dan dia aktif banget. Karena nodes ini mesti aktif terus ya. Karena kalau kamu jarang aktif, nanti rating kamu bisa turun gitu. Itu bisa kamu lihat di apps-apps seperti atau software kayak Umbrel dan lain-lain gitu ya. Nanti kita sedikit ke situ gitu. Nah itu kan karena terlalu teknis gitu. Karena harapan saya teman-teman bisa paham dulu in general sebenarnya ini untuk apa. Jadi transaction fee-nya itu kalau ada voucher-nya kita semua akan ketahuan sebenarnya ngapain aja gitu. Terus dia yang tahu traffic di mana yang paling tinggi, transaksi siapa yang paling sering gitu ya. Jadi ini sebuah sebuah kecanggihan yang tentu akan ada sisi lainnya juga perlu kita perhatikan. Selain kita bilang kalau kita di CEX transfer, bro mahal ya 0,0005 atau kita sebut 50.000 satoshi kan. Nah teman-teman udah tahu ya, jadi 100 juta satoshi itu ya kita bagi 100 juta satoshi. Jadi sebutnya biar gampang 50.000 satoshi. Nah itu merasa mahal karena sekarang to the moon ya, nah harga Bitcoin itulah sebabnya kita mesti ada Lightning Network dan itu fee-nya cuma ya berapa satoshi gitu ya 1 sampai 2 satoshi atau berapa satoshi gitu nggak sampai 50.000 satoshi itu terlalu ekstrim gitu. Nah makanya itu bisa saja menjadi sebuah global currency yang diinginkan gitu ya visionernya si Satoshi Nakamoto gitu itu kemungkinannya. Tapi kalau misalkan ada jokes-jokes yang berkeliaran juga kalau misalkan exchanger di Indonesia pakai Lightning Network, profitnya dari mana bro? Gitu kan. Kan begitu pertanyaannya gitu. Sedangkan untuk kalian udah cepat, per sekian detik udah masuk transaksinya, dan nggak ada cuan lagi dari fee-nya gitu ya. Jadi dari mana sisinya? Nah ini masih debatable juga, makanya perlu diperhatikan. Nah ini teman-teman kalau dari Lightning Network itu memang tidak perlu takut kalau Anda bukan seorang tech nerd atau tech savvy gitu ya. Karena sebenarnya udah semakin dipermudah, hanya perlu sedikit telaten. Telaten tuh dalam artian kalau mau jalanin nodes-nya sendiri, punya Lightning Network gitu, lu tuh harus lebih rajin membaca gitu dan testing. Jadi jangan, ini semua sudah lengkap teman-teman. Jadi apa yang saya ngomong di sini cuma dalam bentuk bahasa Indonesia. Di luar tuh udah lengkap banget. How to run a Bitcoin nodes, how to settle a Lightning Network dan transaksi, how to send wallet from on-chain wallet atau ke Lightning wallet segala macam dan vice versanya. Nah itu semua sudah lengkap gitu. Jadi teman-teman tinggal duduk diam dan rajin belajar harusnya ya. Itu sesuatu yang lebih baik. Nah ini Bitcoin, nah, Lightning Network ini menurut saya sangat sangat uh, sangat mempengaruhi di Bitcoin ya karena memang bagi saya dari awal juga masalah 50.000 satoshi. Nah, sekarang kalau misalkan bisa 1 sampai 2 satoshi doang nih transaksinya, ini sebuah surga bagi saya gitu. Karena kita bisa menerima payment juga gitu. Karena saya ada rencana ya buka satu ya tempat makan gitu yang mungkin nanti aku akan ada terima Bitcoin gitu. Nah, itu yang saya pengen coba Lightning Network dan memang tempat itu banyak wisatawan yang datang. Jadi
ya orang luar negeri, ayo ayo bisa bayar pakai Bitcoin gitu. Nah itu yang buat saya sangat membantu kita, dan kecepatan transaksinya saya suka karena di dalam crypto market teman-teman tahu sendiri yang kita butuh selain murah adalah cepat. Jadi itu. Jadi jangan sampai kayak beberapa CX di Indonesia tuh cukup mengecewakan gitu ya. Lambat banget transaksinya, berbagai macam verifikasi, dan begitu juga fee-nya mahal banget. Itu mungkin bisa jadi masukan gitu buat cek sih. Nah, ini yang tadi saya cerita, kalau multi-sig wallets itu adalah yang dibangun di atas si Bitcoin blockchain. Jadi Lightning Network itu di banyak istilah ya teman-teman, ada off-chain ya, ada di atasnya gitu ya, above Bitcoin blocks gitu, dan lain-lain. Jadi ini masih banyak istilah, jadi saya lebih suka pakai off-chain, karena dia bukan chain sendiri, bukan gitu, tapi ya Lightning Network dia sendiri di layer 2 gitu ya teman-teman. Nah, ini yang dia akan membuat perjanjian di sini. Biasa dikasih contoh itu Bob and Alice gitu. Jadi Bob kirim ke Alice memakai Lightning Network, masuk ke node siapa, nanti dia janjian kamu saya setor berapa Bitcoin, nanti ketika hari hanya sampai itu akan otomatis transfer ke si Alice gitu. Nah, itu hal-hal seperti itu. Jadi dia tidak langsung tembak ke dalam Bitcoin blockchain-nya sendiri gitu ya. Nah, ini sesuatu yang sangat bagus gitu, tapi teman-teman yang ada beberapa hal yang penting nanti saya sampaikan why kita harus jalanin nodes sendiri gitu ya. Nah, jadi dari jalanin nodes itu teman-teman perlu tahu yang namanya perlu hardware gitu yang cukup sederhana seperti yang Anda lihat. Ini kalau Anda mau seorang tech nerd, Anda bisa rakit sendiri sebenarnya. Terus ada bisa bikin sendiri lah. Nah, ini dia kasih dari Raspberry Pi 4 ini. Ini buat saya tuh udah sangat simple. Ini start from $35 gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin teman-teman bisa agak terima jadi semua itu 1,5 sampai 1,7 juta ya. Bisa beli di Tokopedia sih teman-teman. Kemarin saya cari kan itu udah termasuk SSD 1 tera dan lain gitu. Jadi teman-teman coba lihat gitu. Ini SSD-nya 500 giga atau gimana atau 256. Nah, ini bisa kalian perhatikan. Nah, ini tujuannya apa? Nanti kalian mesti colok ke PC atau laptop Anda gitu. Terus nanti akan ada software yang harus kita pakai, gitu, kayak Umbrel. Nah, cuman kayaknya di slide ini saya nggak ada kasih Umbrel punya tampilan gitu ya. Nah, di dalam Umbrel tuh masih banyak ya teman-teman. Jadi kayak bisa sync dengan siapa aja, Blue Wallet lah, Samurai lah, apa yang lambangnya naga lah. Nah, itu teman-teman tuh mesti rajin gitu, masih ini apa ya gitu. Jadi semua questions tuh ada di Google gitu. Maka saya pernah kasih tahu ke orang-orang gitu. Yang tanya saya sering kasih tahu juga, bro, Google aja. Terus kadang saya bilang, bro, keywords lu apa? Ketik di YouTube, pasti ada, bro. Saya bisa gitu. Karena ini tuh too technical gitu. Saya itu tidak mungkin nge-lecturing lu satu-satu gitu ya. How to run Bitcoin Lightning Networks gitu. Kemungkinan saya paling bikin YouTube-nya aja, videonya full, silakan tonton sendiri gitu loh. Yang tidak mungkin saya cerita di sini itu aja satu sesi bisa 1 jam lebih. Itu belum lagi nanti dipecah-pecah ada part-part lainnya ya. Banyak yang harus Anda ketahui gitu sebelum Anda jalani ini. Nah, nanti dia juga ada benefitnya gitu. Orang yang jalanin notes kayak misalkan ada yang testimoni di Twitter kan. Iya, aku jalanin notes dapat 30.000 USD loh katanya. Tapi in the long run ya. Jadi kalau transaksi orang lewat notes lu tuh udah dapat satoshi gitu. Lu dapat fee gitu. Nah, tapi itu jangan diharapin teman-teman. Itu bonus gitu, bukan tujuan utama lu tuh bukan itu gitu. Nah, makanya kalau kalau aku tuh punya the reason why-nya itu teman-teman harus tahu gitu. Kenapa harus pakai Lightning Networks? Padahal kan repot, bro, gitu kan. Nah, Anda harus tahu itu kita seperti pertama kita mensupport jaringan Bitcoin ini supaya semakin solid kita semua dan semakin susah dihack karena desentralisasi tentunya. Benar ya? Terus kita juga memahami Bitcoin itu sampai ke dalam-dalamnya gitu. Jadi tidak hanya beli $4.000 jual di $80.000 gitu ya. Itu gainnya bagus 20x gitu, tapi that's not the point gitu. Selain Bitcoin sebagai instrumen cuan gitu, cuan itu asik gitu ya. Tapi Anda harus paham sebenarnya apa di balik Bitcoin ini gitu. Jangan setelah Anda jual di 80.000, suatu saat barang ini jadi 800.000. Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, itu yang namanya kamu harus truly understand Bitcoin.
Terus itu juga investment daripada knowledge-nya kita semua. Itu ilmu, teman-teman. Jadi jangan selalu mikir yang penting kan profit, bro, gitu. Nah, itu namanya kasino, bro. Jadi itu brosis lagi di kasino. Jadi tidak ada yang namanya in touch dengan sebuah movement atau campaign from the Bitcoin gitu itself gitu ya. Karena saya melihat Bitcoin ini sebuah pergerakan. It's not about cuan gitu. Memang profit is a must gitu. Tapi it's not the main point gitu ya. Jadi kamu bisa mendapatkan juga sebuah apa ya, menjalankan sebuah visi ya, seperti salah satunya trust no one ya, don't trust anyone tapi verify, nah, kayak gitu-gitu. Terus kamu punya privacy juga gitu ya. Kamu bisa lihat sebenarnya nanti ketika update yang di November nanti di Taproot dan lain-lain, nah itu kamu bisa semakin memahami nih sebenarnya cara kerja Bitcoin tuh gimana gitu. Yang kalau kita sebut nama backend-nya itu kan Solidity gitu kan, kamu harus ngerti segala macam. Tapi ada yang merasa terlalu susah juga kalau semua harus mengerti sebegitu dalam. Akhirnya ada yang namanya, terakhir ada update tadi saya dengar dari Bro Christopher Tahir ya, katanya ada Satoshi apa Satoshi cost averaging. Jadi kita nabung stack Satoshi every day, every month, every week gitu. Dan terserah jumlahnya berapa, yang penting Anda ada. Nah, makanya kalau kita lihat gambar ini gitu ya, ini gambar apa? Ini gambar orang tuh di El Salvador gitu. Dan mereka jualan di warung saja, kamu bisa pay in Satoshi dalam bentuk Bitcoin, dan itu semua pakai Lightning Network gitu ya. Jadi Strike ya, dia pakai Strike kan di situ. Nah, itu yang membuat saya melihat sebenarnya soon gitu, kita semua akan ke situ. Jadi suka tidak suka, di ban atau tidak, Bitcoin dia tidak bisa mati gitu, dia akan terus di situ gitu ya. Jadi yang paling minat aja gitu, minat daripada semua kayak government dan segala macam. Nah, ini adalah why daripada lu jalin Lightning Networks. Selain hemat fee ya, selain selalu otaknya tuh materialistik, itu ada yang namanya ilmu. Jadi ilmu itu number one gitu. Kamu ilmu dulu deh gitu ya. Karena ini ada hubungan sebenarnya dengan altcoin. How to time your altcoin atau shitcoin gitu ya. Nah, itu kamu kalau ngerti ini, kamu bacanya tuh lebih mudah gitu loh. Ini bacanya akan begini, akan begitu. Nah, ini di sesi lain mungkin di lain waktu ya. Nah, nah ini salah satu contoh aja. Jadi ada dari namanya Satoshi Wallet gitu kan. Nah, ini juga salah satu wallet. Ada kamu bisa Blue Wallet, bisa Moon ya. Nah, itu banyak tipe. Jadi teman-teman tinggal pilih. Teman-teman tuh lebih baik sekarang tuh kayak setelah nonton atau ikut sesi ini tuh coba ngulik di Umbrel. Dari Umbrel tuh banyak pilihan. Kamu bisa testing. Jangan selalu takut testing gitu. Klik-klik aja itu ya, never mind gitu. Dan kamu bisa sambil panduan di YouTube juga ya, full sessionsnya. Nah, kalau full sessionsnya itu sebentar, saya paling bisa kasih tahu itu di BTC Sessions. Nah, itu dia udah ajarin semua teman-teman untuk teknisnya supaya kamu nyambung dengan apa yang saya ngomong gitu ya. Kamu akan melihat semua, sisihkan waktu Anda 1 jam sampai 2 jam. Nah, ini sesinya Mbak Dea. Oke, makasih banget Andi. Ya, Tadi juga menambahkan dari yang apa itu tentang El Salvador. Benar, kayak dengan adanya opsi nih sekarang, udah yang namanya Bitcoin tuh udah merubah dunia ya. Jadi apa ya? Sekarang itu kamu bisa mengirimkan duit berapapun tanpa adanya permission, dan nggak ada orang yang bisa stop gitu. Misalnya saya punya uang 1 miliar mau ngasih ke Andi sekarang juga itu ye, bisa, ya kan? ya, Kalau hashtag kalau. Nah, apa namanya? Ini ada suatu hal yang sangat powerful, dan ditambah dengan adanya Lightning, sekarang fee-nya semakin sedikit dan juga kecepatannya sangat luar biasa. Makanya kayak kita sebagai orang Indonesia tuh udah ketinggalan banget sama El Salvador. El Salvador orang-orang udah terima Bitcoin ya kan dalam bentuk pembayaran karena udah jadi legal tender yang sah, dan setiap kali mereka menerima Bitcoin itu uang yang mereka terima nantinya akan nilainya akan semakin bertambah gitu, karena Bitcoin kan terbatas, otomatis manusia tuh selalu mencari satu hal yang terbatas ya kan. Jadi ini kita udah menambahkan yang namanya kecepatan, tidak bisa dihentikan, transaksi yang tidak bisa dihentikan, dan fee yang sangat murah. It's actually
revolutionary gitu. Jadi udah sangat merubah yang namanya sistem perbankan tradisional. Nah, Lightning ini tadi kan Andi juga udah bilang kayak selain payment itu juga teknologi ini bisa digunakan untuk berbagai macam hal sebenarnya dan sudah ada aplikasinya. Jadi kalau kita sekarang bisa tuh yang namanya beli kupon ya kayak voucher-voucher dari Bitrefill menggunakan Lightning untuk belanja di Tokopedia, di Shopee, di atau mungkin Alfamart, ada namanya website namanya Bitrefill tuh yang ini. Itu kan revolutionary nih. Aku punya Bitcoin, aku masukin Satoshi, aku masukin dalam Lightning channelku, terus aku bisa belanja langsung. Itu bisa digunakan. Terus sekarang juga ada mungkin kalau yang pengen trading ya kan, yang pengen trading tapi juga nggak berani gambling gede-gede. Ini ada namanya LN market, Lightning market. So you can go long, bisa go short dengan menggunakan Satoshi aja. Mau misalnya aku mau nyoba 3.000 Satoshi deh dengan berapa leverage gitu. Mau nyoba, mau belajar, bisa nih pakai Lightning market. Dan yang mungkin kalau dulu teman-teman yang bagian yang OG atau misalnya orang-orang yang invest dari awal, dulu mereka bisa dapat Bitcoin itu kan dari faucet ya. Jadi dari kayak klik link ini dan Anda akan mendapatkan Bitcoin. Banyak dulu orang yang dapat 10, 5 Bitcoin gitu kan, nggak ngerti. Nah, sekarang juga ada nih games-games yang kayak gitu yang memungkinkan kita untuk bermain dengan mendapatkan reward berupa Satoshi. Ya oke lah, Satoshi-nya mungkin kalau dirupiahkan itu nggak seberapa, mungkin dapat I don't know, mungkin sekitar 7.000 Satoshi itu kan mungkin sekitar 15.000 rupiah ya sekarang yang $1 gitu. Ya, tapi kalau dikumpulin nanti pas Bitcoin harganya naik 100.000, 800.000, ya uang yang kalian dapatkan itu akan naik juga. Dan selain itu sekarang juga orang-orang menggunakan Lightning itu untuk tipping ya, untuk para konten kreator seperti Andi, seperti saya. Kan kita biasanya mencari income mungkin kalau dari konten creator adalah dari sponsor dan sponsor atau advertising ya kan. Tapi orang-orang sekarang males advertising bukan. Jadi kita daripada kita cuma nge-like post aja, kita kenapa nggak ngirim 1 Satoshi ke Andi gitu. Kayak, oh aku suka nih postingnya Andi, aku kasihlah 1 Satoshi. Nothing, aku nggak ada bayar biaya yang sangat tinggi kan dengan menggunakan Lightning gitu. Tapi ini akan menjadikan yang namanya sosial media itu mungkin nggak ada yang namanya bot, nggak ada yang namanya spamming. Karena kalau tiap kali kita mau nge-post, mau nge-like, we have to spend money. Jadi kita benar-benar harus menghargai nih kayak kalau memang aku suka banget nih sama konten yang sudah kamu buat, here let me give you something gitu daripada cuma thumbs up like doang gitu. So Lightning ini akan membuka banyak possibilities. Kayak kita juga bisa, podcaster bisa mendapatkan streaming Satoshi juga. Jadi orang kalau suka langsung kirim gitu. Atau juga bisa digunakan buat sign in. Jadi ada beberapa opsi sekarang kalau kayak punya Sphinx Chat, sayangnya belum ada di Indonesia, tapi ini adalah sosial media yang benar-benar secure. Dia dijalankan di dalam blockchain dan juga di dalam layer keduanya Lightning itu. Jadi you own your own data gitu. Jadi kamu punya datamu sendiri. Ini adalah hanya beberapa sedikit dari perkembangan yang dilakukan di dalam Lightning Network. So kalau orang-orang pikir kayak oh ya Bitcoin it's too slow atau Bitcoin itu such a old technology. Oke, memang yang mungkin on chain ya, yang paling layer pertama ya udah dia cuman gitu doang. Dia hanyalah kamu namanya menambang Bitcoin, terus mereka membuat jaringan yang menjadi aman. Tapi di atas layer itu kita bisa membangun banyak hal. Dan karena kita pakai basis dari layer pertama, jadi ke atasnya itu juga sama-sama aman gitu. Jadi possibilities-nya sangat besar. Boleh klik next nggak, Andi? Yuk, kita next. Kita next. Nah, jadi ini kan kita udah masuk juga
Q&A. Tapi sebelum saya masuk ke Q&A-nya dari teman-teman, ini kita juga udah ngumpulin pertanyaan. Ini ada pertanyaan nih sih biasanya yang sering saya dapetin. Mungkin juga Andi bisa bantu jawab nih. Ada yang nanya, terus Lightning Network itu koin yang berbeda dari Bitcoin atau sama? Ya kan? Ada yang kadang suka nanya, itu koin kah atau apa itu kan? Terus kadang ada juga yang nanya, gimana sih cara masukin Satoshi dari Lightning Wallet ke on-chain wallet? Terus abis itu apakah aku bisa ngirim Bitcoin dari wallet standar ke Lightning Wallet secara langsung? Nah, gimana di itu? Kalau satu sih itu Bitcoin ya sama, itu Bitcoin gitu. Sebenarnya itu adalah bukti transaksinya yang di Lightning Network. Jadi sebenarnya perjanjian antara kedua belah pihak, tiga belah pihak, empat belah pihak semua bisa gitu. Jadi bukan entitinya tuh bukan Bitcoinnya langsung, tapi sebenarnya bukti address-nya gitu. Bukti transaksinya dicatat. Itu sih kalau dari saya. Ya, betul. Kalau itu gimana? Yang cara masukkan Satoshi dan Lightning Wallet ke on-chain wallet ya udah, ya gitu aja sebenarnya sih. Ya, sebenarnya sih harusnya kalau punya Node bakal lebih jelas ya. Berarti kan kalian harus Iya. bisa meng-close channelnya ya. Tapi kalau misalkan kalian ibaratnya nggak punya apa itu namanya tidak punya Node sendiri ya, kalian ada beberapa service yang bisa menukar atau ibaratnya membeli Satoshimu dan mereka akan memberikan dalam bentuk dalam bentuk on chain gitu. Bahkan salah satu sponsor kita Paxful ini salah satu exchange yang punya Lightning Wallet, which is very very interesting karena kita bisa udah selain mereka tuh peer to peer dan mereka itu juga bisa mengirim dalam bentuk Lightning. Jadi kalau kalian udah punya Bitcoin, mau kalian convert bisa lewat Paxful juga tuh. Iya, sebenarnya itu mungkin lebih pertanyaannya begini kali ya, bro. Saya nggak ada notes sih, saya numpang notes orang, terus kirim Satoshi dari Lightning Wallet ke onchain, gimana ya bro? Gitu kali mungkin ya pertanyaannya. Iya, Itu iya. most likely wallet-wallet yang nanti kalian install Umbrel silakan. Nah, itu most likely itu di dalam situ tuh selain Paxful segala macam, itu sudah ada yang bantuin lo gitu. Dia ada notesnya sendiri, tapi tetap kamu itu kan trust ke pihak ketiga ya. Itu ya dia bisa langsung Lightning ke on-chain wallet gitu. Jadi Anda belum tentu perlu jalanin note sendiri juga gitu. Itu it's not a must requirement, tapi menurut saya kalau mau jalanin Lightning notes ya Lightning Network ya langsung notes saja lah gitu. Karena it's a whole package gitu, biar lu langsung belajar juga. Betul, dan menjalankan node sendiri itu memang dia tidak seperti miners yang akan mendapatkan insentif dalam bentuk Bitcoin. Itu harus dijelaskan, tapi paling tidak dengan menjalankan node kamu itu akhirnya menjadi bagian dari sistem networknya Bitcoin gitu. Jadi kamu bisa mengetahui semua transaksi yang sudah ada gitu. Kamu juga mendownload transaksi dari pertama kali Bitcoin itu dibentuk sampai sekarang. Iya. Which is mind open ya. Maksudnya itu kayak, oh wow, mana pernah sih kita bisa melihat transaksi dari bank sentral gitu kan, dari pertama kali dibentuk sampai sekarang kan kita nggak pernah tahu ya. Bitcoin Core ya. Iya. Betul. Nah ini Di, karena kita cuma punya waktu 10 menit lagi nih, jadi aku udah ada pertanyaan dari teman-teman nih. Ada yang nanya dari Alfa Doni Prisantama. Ini menurut Kak Andi, kenapa banyak exchange yang belum support Lightning Network? Apakah susah implementasinya atau gimana? Gitu. Enggak juga sebenarnya. Itu cuma perihal masalah itu doang sih yang saya bilang. Fee-nya aja kalau menurut saya ya. Karena fee-nya itu sekarang sebenarnya penghasilan terbesar itu salah satu dari transaksi Bitcoin loh. Kalau misalkan CX ya kita ngomong. Kalau misalkan jadi Lightning, dia mau ambil profit dari sisi mana gitu. Itu saja. Soalnya kalau exchanger yang sudah mulai implementasi ini tuh jalan-jalan aja sih gitu. Dan mereka notes-nya gede-gede dan kalian numpang dia bisa lihat semua transaksi kalian gitu. Mungkin di situ ada tujuan lain ya. Saya juga belum nemu sih. Karena kan kita lihat ya perkembangan 1-2 tahun ke depan gitu. Nah itu sih kalau menurut saya gitu. Karena ya kan CX kan butuh profit dong. Nanti bayar
IT-nya ya kan gimana gitu, maintenance segala macam Betul. gitu. Tapi kalau menurut saya juga ini tinggal menunggu waktu saja karena beberapa exchange itu mereka juga kayak OKX. Ya, Paxful bukan exchange sih, mereka marketplace ya, mereka peer to peer. Tapi mereka juga sudah mereka juga terima ini ya Lightning Network. Cuman kalau memang demand-nya besar, menurut saya pastinya nanti mungkin akan berubah. Walaupun ya sampai sekarang yang namanya checks itu masih menggunakan legacy system, masih menggunakan sistem yang Ya, paling lama. ya, Tapi I'm positif sih mungkin. iya. Lihat lah ya, maksudnya kita, mau monetize-nya dari sisi mana gitu. Karena nggak make sense kalau nggak ada monetize gitu kan. Iya, betul betul. Hmm. Betul banget. Terus ini ada pertanyaan dari Dita Anugrah. Kak Andi, kalau running node, apakah perlu coding skill nggak? Nggak usah. Itu bro bisa nonton di YouTube BTC Sessions ya, karena saya pribadi belum bikin untuk yang Lightning Sessions full gitu. Itu di BTC Sessions tuh udah diajarin step by step, benar-benar step by step gitu. Kalau pasti ngerti lah gitu ya, nggak mungkin miss gitu, dan you don't have to be a tech nerd sih, nggak usah bro. Mm-mm. Ya, dan itu sebenarnya intinya kalau dari Note harus punya ya intinya paling penting adalah hardware-nya kan, karena kita Ya, itu harus kita tuh harus mendownload seluruh transaksi dari mm-mm. Bitcoin dari pertama kali ada sampai sekarang. Sekarang kalau nggak salah itu 400 gigabyte total kapasitasnya. Mungkin nanti setiap berapa tahun sekali bakal lebih gede lagi ya. Jadi kita Iya, perlu hard disk, perlu iya, ini juga itu kalau bisa doang sih challenge-nya ya sih. harus bisa gimana caranya nyala nyala itu 24 jam, makanya kayak ada alat-alat Raspberry Pi tadi kan yang Iya, biar dia bisa jalan terus gitu tanpa tanpa makan listrik dan biaya yang banyak gitu. mm-mm. Ya. Terus ini ada pertanyaan lagi nih. Uh, apakah Lightning Network itu bisa diimplementasi di altcoin? Lightning Network gimana implementasi di altcoin? Altcoin. Altcoin sebenarnya kalau saya bilang sih sudah ada yang sangat cepat ya. Jadi nggak usah sih sebenarnya Lightning Network, dan fee-nya juga bahkan gratis. Gitu. Kalau misalkan kita lihat Hive Chain gitu, yang keychain wallet itu, terus ada juga Rwave, terus ada beberapa lain-lain, nah itu nggak butuh lagi sih. Cuma altcoin kan harus ingat, itu pre-mine token lah, inilah, delegate POS lah. Nah itu yang membedakan. Gitu. Makanya Lightning, Bitcoin, stay as Lightning, dan yang lain ya stay as altcoin aja, gitu, alternate. Jadi ya kalau saya sekarang lagi nggak pakai Lightning Network, misalkan saya lagi main suatu game, saya membutuhkan facility yang seperti Lightning Network, saya bisa main di Hive Chain, atau saya bisa coba di jaringan-jaringan BSC gitu. Itu udah cukup murah, sekali transaksi 650 perak, dan ya sepersekian second gitu. Kalau tidak ada maintenance gitu ya, karena altcoin tuh ada maintenance-nya guys. Ya, Dan ada kemungkinan juga yang namanya altcoin kayak tadi katanya Andi bisa pre-mine, bisa I don't know token apalah gitu. Jadi ya kita kan ngomongin masalah kestabilan value. Ya memang Bitcoin naik turun tapi secara long run dia dia harganya ya naik terus dan bisa dibilang mungkin lebih stabil daripada yang koin-koin yang lain ya. Mungkin tapi di lain dari USD Tether itu kan stable nggak coin itu bisa lah itu beda. stable coin, nggak, itu beda dong. Itu beda lah ya. Nah, jadi ya intinya kalau dengan adanya Lightning Network ini sebenarnya memberikan kemungkinan buat Bitcoin untuk berkembang. Karena dulu Bitcoin tuh punya limitasi, dia tuh cuma punya block size-nya tuh sebanyak 1 megabyte gitu. Dan makanya dibuatlah Lightning Network ini untuk tidak mengkompensasi. Ada orang yang bilang kayak, oh mungkin kita harus besarin nih bloknya dari Bitcoin. Ini kan Ya, rute yang dilakukan oleh Bitcoin Cash. Tapi kalau misalkan apa drawbacknya atau bahasa Indonesianya kayak kekurangannya dari digede yang namanya konfirmasi bakal lebih lama, terus habis itu juga dari sisi
size memorinya juga akan jadi semakin memakan waktu gede ya gitu buat kalau kita mau Iya. download notes dan sebagainya. Jadi memang sudah dari awal Satoshi Nakamoto udah pikir udah 1 MB aja. Nah, akhirnya mengepush kita untuk memikirkan layer-layer selanjutnya kayak gitu. Mm-mm. Terus ini tinggal 5 menit lagi, jadi ada pertanyaan juga nih dari Haris yang terakhir. Untuk wallet, apa nih yang kakak rekomendasikan untuk Lightning Network? Lalu untuk transfer dari chain ke Lightning, sebaiknya bagaimana? Apakah ada biaya gitu? Oh, kalau mau super simple pakai Blue Wallet aja, bro. Mm-mm. Blue Wallet tuh super simple gitu. Tapi kalau kamu mau lebih lebih dalam gitu, pelajarinya pakai Moon juga bisa gitu. Atau Satoshi Wallet yang Wallet tadi of yang saya ya. kasih lihat, itu juga bisa, bro gitu. Jadi terus pertanyaan keduanya apa sih tadi? Kalau transfer dari chain ke Lightning itu ada biayanya nggak? Itu nggak ada biaya kan? Kan lu set up loh. Lu tinggal set up nanti. Itu kan sebab lu open payment channels, bro. Itu. Ya, mungkin itu perbedaan kalau misalkan aku nggak kurang tahu ya kalau Wallet of Satoshi, Mm-mm. tapi yang setahu saya kalau misalkan yang di Blue Wallet itu kita kayak akhirnya jatuhnya harus top up dulu gitu, harus manage funds. Harus dong, karena di dalam Ya, kan kita store funds ke dalam. Itu ya. teman-teman bisa lihat di BTC Sessions itu lengkap banget. Jadi itu bisa di keywordsnya di YouTube kamu search saja seorang content creator bernama BTC Sessions gitu. Itu di situ udah kasih tahu. Karena payment channel kan harus di top up dong, bro. Kalau enggak gimana sih gitu. Misalnya kita bikin payment channel-nya 1 BTC gitu kan. Nggak ada yang top up ya itu mau oper funds-nya siapa gitu. Itu sih. Sebenarnya nggak Oke, nggak ada fee yang gimana-gimana, bro. Nanti you bisa cari tahu sendiri juga gitu. Tentunya di YouTube gitu ya. oke, ya. Hmm. Oke, so mungkin sebelum kita closing nih, Andi, ada nggak Hmm. pesan-pesan buat teman-teman semua? Kayak kalau mereka mau belajar tentang Lightning atau pengen mendalami Bitcoin, gimana nih? Nah, kalau dari saya sih sebenarnya dari tadi yang saya ngomong semua adalah sebuah template. Ya, jadi template ini teman-teman akan menemukan banyak varian lain di luar. Jadi ya saya cuma kasih tahu sesuatu yang simple dari hulu ke hilir gitu. Jadi biar lebih gampang untuk memulai. Jadi seperti Anda bermain. Anda seorang yang mau belajar piano misalnya. Jadi saya cuma kasih tahu Anda ada satu merek yang bagus bro, Yamaha. Nah, sisanya kamu bisa explore gitu. Kan masih ada banyak merek lain, tipe lain ya, yang membedakan gitu alatnya. Nah, itu Anda bisa explore sendiri. Kalau untuk Bitcoin ya memang mungkin bisa belajar sama Cryptstock ya, belajar sama saya. Nah, itu aja sih kalau dari saya sih. Jadi Sip, sip. uh, di YouTube teman-teman saya cuma mau pesan rajinlah membaca, googling dan di YouTube itu bisa Anda search keywords apapun ya, itu bisa menemukan apa yang Anda mau pelajari gitu ya. Better you search googling, you read it. Yang kalau misalnya nggak paham baru kita belajar bareng ya di Cryptstock atau di CryptoWatch juga boleh gitu. Sip, sip, sip. Ya, Hmm. jadi do your own research ya. Dan juga kalau misalkan dari saya pesannya, uh, mungkin banyak orang yang selalu melihat bahwa Bitcoin ini udah mahal banget. Lebih baik pakai koin-koin yang lain tuh yang lebih affordable. Tapi kalau kita pikirkan Satoshi sekarang itu 15.000 rupiah itu sama dengan 7.000 Satoshi. Ya kan? 10 tahun yang lalu 15.000 rupiah atau setara dengan $1 itu kalau nggak salah sekitar 30 juta Satoshi kayak gitu kalau nggak salah, atau Hmm. lebih dah 30 berapa ya miliar atau berapa gitu. Nah, dari dalam perjalanan 10 tahun ini sekarang $1 sama dengan 7.000 Satoshi, which is ada kemungkinan sekarang itu kalau kalian cuman masukin duit setara $1, di saat 1 USD itu sama dengan 1 Satoshi, ya kalian bisa mendapatkan sekitar $7.000 gitu kan.
Jadi intinya itu namanya dollar parity. Jadi pada saat satu satoshi sama dengan satu US dollar. Kita dulu sudah memasuki yang namanya Bitcoin parity, di mana satu BTC sama dengan $1 gitu. Dan sekarang udah jauh, BTC udah jauh gitu. Pecahan terakhir terkecilnya ini yang akan menyamai Bitcoin seperti sebelumnya. Gitu. Jadi keep stacking sats, ya kan, kayak katanya Christopher Tahir tadi. Kalau nggak mampu beli satu Bitcoin, ya udah beli yang pecahannya aja, Satoshi aja, nabung aja gitu, Rp2.000, Rp5.000, berapapun yang ada gitu. Karena ya pasti dari saya dan dari Andi selalu menganjurkan yang namanya Bitcoin itu adalah untuk jangka panjang, itu untuk di hold. Ini adalah tabungan untuk masa depan kayak gitu. Of course. Of course. Oke, ya kalau begitu terima kasih banyak Andi atas waktunya. Sukses selalu buat Kripstalk dan sampai jumpa. Oke, thank you sis. Bye-bye semua. Bye-bye semuanya.